Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa sunanis shaum. Adapun sunnah-sunnah dalam berpuasa, al-awwalu ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub bi khilafi ma idza syakka fa yajibu alayhi an ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhkhir al-fitr. Yang pertama, sunnah daripada puasa ta'jil, yaitu mempercepat ketika berbuka, tapi dengan syarat tayaqqanal ghurub, apabila matahari betul-betul telah terbenam. Yakin matahari tersebut telah terbenam, maka disunnahkan kita untuk mempercepat berbuka. Dan itu sangat disenangi oleh Nabi SAW. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, percepatlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Dan Nabi tidak senang dengan orang yang memperlambat berbuka. Jadi ketika masuk suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung berbuka. Jadi tidak menunggu azan tersebut habis. Takjil, tapi takjil kita dirubah menjadi makanan. Ya. Mau kemana kata dia? Mau beli takjil kata dia. Tidak apa-apa lah. Itu diambil kalimat itu dari bahasa Arab. Ya, artinya takjil itu mempercepat. Tapi dirubah sama orang kita jadi makanan-makanan untuk berbuka puasa, itu namanya takjil. Takjil Ramadan gitu dia. Bi khilafi ma idza tasyakka fa yajib alaihi an ya'mal. Tapi kalau ragu, ya, kalau seandainya ragu, maka wajib kita untuk memilih ala ihtiyat. Ihtiyat itu lebih menjaga. Akhirkan saja kalau ragu. Kayaknya belum lah ini. Nah, kalau seandainya ragu, sudah. Lebih baik dimundurkan. Nah, bagaimana agar kita tidak ragu? Ya, pilihlah waktu yang sekiranya memang betul-betul tepat. Ya, mungkin itu adanya jam atau televisi atau radio lah. Ya. Masjid yang memang bisa kita percaya, khususnya untuk Ramadan. Kadang ada juga muadzin ini yang makan dulu, dia udah kenyang baru dia azan. Nah, ini yang kacau ini. Jadi kalau saya ditanya ini bingung, kita bingung juga. Pak Ustadz, kira-kira kalau kita nunggu azan di masjid boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, bagus sebenarnya. Cuman kadang-kadang muadzinnya ini yang lama. Dia udah makan dulu, terus udah kenyang, baru dia azan. Udah 10 menit dah baru azan. Nah, ini kacau juga. Tapi kalau seandainya dia masuk, dia makan kurma, dia minum sebentar, minum air putih, langsung dia azan. Nah, ini enak nih kita. Maka kalau ada masjid seperti itu ya enggak apa-apa. Kita yakini. Tapi kalau kita udah yakin masjid nih ini tak bisa diikut nih, udahlah cari radio aja lah. Radio atau televisi gitu. Intinya takjil, mempercepat, dan yakin. Apabila ragu, maka hendaklah dia memilih untuk mengakhirkan berbuka tadi. Contoh misalkan dia di tengah hutan, tidak adanya jam atau apa semuanya, ya lebih baik dia menunggu matahari betul-betul terbenam. Nah, dia yakin terbenam, baru dia untuk berbuka. Kemudian
as-suhur walau bijur'ati ma'in, yaitu sahur walaupun dengan seteguk air. Jika seandainya orang itu udah kenyang atau apalah bentuknya, malas, ada saatnya kita malas untuk sahur tapi bangun, terbangun gitu, nah ambillah air, minum, habis itu tidur lagi, nanti subuh mungkin lanjutkan, udah subuh baru sholat kan gitu. Mungkin dia lagi malas sahur atau udah kenyang terlebih dahulu. Intinya walau bijur'ati ma'in. Wa mukhalafatu ahlul kitab. Kenapa Nabi menganjurkan kita untuk sahur? Nabi mengatakan tasaharu fa inna fi suhuri barakatan. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Keberkahan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Dan juga sahur itu membedakan muhalafatu ahlul kitab. Ahlul kitab itu dulu mereka itu berpuasa tapi tidak sahur. Nah, dia puasa tapi dia tidak sahur. Nah, Nabi ingin membedakan ibadah puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab yang dahulu, yaitu dengan sahur. Jadi sahurlah walau bijur'ati ma'in fayusannu walau li syab'an wa kaunuhu birutab fatamrun kal fitir. Kalau seandainya betul-betul kenyang, kata betul-betul kenyang, ambillah kurma, 1 butir kurma, makan kurma, minum air putih, udah tidur. Nah, itu udah cukup lah untuk membedakan kita antara puasanya orang-orang ahlul kitab dengan kita. Kemudian wa yadkhulu waqtu suhur min muntasafil lail. Nah, masuknya waktu sahur itu sudah bisa dikatakan sahur apabila kita makan itu muntasaful lail, pertengahan malam. Pertengahan malam itu misalkan jam 4, jam 5 lah, azan jam setengah 5, berarti jam 11 itu sudah dikatakan separuh daripada malam. Kan malamnya kan kita kan dari jam 6 sampai jam 5, misalkanlah jam 5. Berarti jam 11 itu sudah masuk waktu sahur, kan setengahnya malam, bukan jam 12 patokannya, bukan. Ya, patokannya itu dibagi dari masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar, dibagi 2. Berarti dia muntasaful lail, ya, pertengahan malam. Jadi kalau misalkan orang ngajak kita makan jam setengah 12 misalkan, atau jam 12 atau jam 1, itu sudah bisa dikatakan sahur. Sudah niat sahur di situ, sudah dapat sunnahnya. Tapi lebih sunnah lagi, nah, sahur itu sunnah, lebih sunnah lagi takhirus suhur, yaitu memperlambat sahur, mengakhirkan sahur. Kapan waktunya? Wa yumsiku nadban anil akal qablal fajar binahwi 50 ayatan rubu' sa'at. Akhir subhi itu la yafhushut ta'khir. Ya, kira-kira orang baca 50 ayat Al-Qur'an, baca 50 ayat. Cuman bacanya baca yang standar lah. Ya kira-kira mungkin 20 menit, ya, atau 10 menit. Ya, 15 menit, 20 menit lah kira-kira. Sebelum azan 20 menit, nah itu sudah masuk waktu. Wa yumsiku nadban anil akal qablal fajar binawi 50 ayah rubu' sa'ah. Ya, dan juga menahan untuk tidak makan, ya, seperti kita yang imsak, namanya imsak gitu. Menahan qablal fajar binawi 50 ayah rubu' sa'ah. Kira-kira 10 menit atau 15 menit tadi kita sudah berhenti untuk makan, namanya imsak. Hati-hati saja, hati-hati untuk tidak makan, takutnya kebablasan. Lagi enak-enak makan karena keasikan tadi, kemudian azan. Terutama ya perokok ya repot kalau tidak cepat-cepat dia mengambil waktu sahur. Kalau 20 menit sebelum azan dia sahur, 10 menit makan, ya, habis itu ngopi, ya tak cukup lah kayak.
Iya, kayak orang perokok kayaknya dia harus sahur 3:30 lah, 1 jam sebelum jam 3 udah cukup lah gitu. Karena kalau untuk perokok kayak tak bisa lah, untuk takhir itu susah dia. Apalagi kalau rokoknya apa kretek, itu repot lagi, udah tambah panjang lagi ceritanya itu kan. Dia nyaman-nyaman ngerokok, tahu-tahu azan. Udah di mulut nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung dibuang, disapnya telan. Batal lah. Gitu. Tanggung kata dia. Nah, ini serba tanggung nih, repot urusannya. Intinya sunnahnya diakhirkan sahur. Ya, kebiasaan lah masing-masing. Kemudian al-fitru ala rutobin witran. Biasakan untuk membatalkan itu dengan rutob. Rutob itu kurma. Kurma itu ada 3. Ya. Bisir, rutob, tamar. Itu bahasa Arabnya kurma itu 3. Kalau kita kan taunya kurmanya. Kalau bahasa Arab itu ada 3. Dia bisir, rutob, kurma. Bisir itu kalau dia masih agak-agak mentah, mengkal, itu namanya bisir. Nah, kalau dia sudah di atas bisir, rutob yang agak sedikit berair, itu namanya rutob. Kalau dia udah mateng banget, udah masak, itu namanya tamar. Kurma baru dia namanya tamar. Nah, yang disunahkan Nabi itu adalah rutob. Cuma yang nyari ini susah. Kecuali kita berada di Madinah atau di Mekah sana, tinggal di sana ya nyaman nyarinya rutob. Kalau di sini susah. Ada juga rutob. Cuman kalau dibawa ke sini dia bukan jadi rutob, benyai dia. Hilang juga airnya juga hilang, semuanya hilang. Tapi kalau memang bisa dapat rutob, alhamdulillah. Intinya di sini Nabi mengatakan, di sini dikatakan fayuqaddimhu awalan fa illam yajid fabusrin fatamrin fama zamzama fama'inu fahulwin fahalwa. Ada tingkatan kita untuk membatalkan puasa. Jadi tidak sembarangan untuk membatalkan puasa begitu saja. Ya, ada tingkatannya. Pertama rutob. Biasakan kita itu membatalkan puasa itu dengan kurma. Biasakan. Suka atau tidak suka makan kurma, biasakan untuk membatalkan dengan kurma. Karena ini makanan Nabi. Tidak ada alasan bagi kita tak suka, liau tak nyaman, apa semuanya. Ini susah, udah liau cendol ini repot urusannya. Saya Pak Ustadz kalau tak pakai cendol tak sedap ini. Ini repot urusannya. Jadi biasakan dulu menggunakan kurma. Ya, kurma di mana ini makanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senangi, dan dari tibiah, dari kedokteran pun dia tidak, manisnya dia tidak membuat orang diabetes apa semuanya. Nah, ini makanan yang memang betul-betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dia dipilihlah dia rutob. Rutob berbeda dengan kurma-kurma yang lain. Kalau memang makannya rutob atau kurma yang nyaman, insya Allah enak. Tapi Pak Ustadz saya tak enak makan kurma. Ya antum beli kurma yang kiloan, mana nyaman? Kalau kiloan itu apalagi yang udah campur gula merah itu, itu repot itu. Ya. Ini saya kemarin dengar dari Arab Saudi ngasih Indonesia kalau tidak salah 1.000 ton atau berapa untuk berbuka Kementerian Agama udah Pak Menteri kita udah ngambilnya untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. Orang sana berebut dia karena ketika orang membatalkan puasa dia dapat pahala tuh, banyak dia dapat pahala. Kan hadisnya itu kan man fattara shaiman. Jadi bahasa hadis itu barang siapa yang memberikan orang berbuka untuk puasa. Jadi ketika orang itu berbuka, dengan apa dia berbuka itu pahala
pahalanya. Jadi yang dia kejar itu kurma. Karena orang itu berbuka dengan kurma. Ketika dia berbuka dengan kurma, banyak pahalanya dia. Sehingga dia tidak tanggung-tanggung ngasih. Bukan hanya Indonesia, Saudi itu seluruhnya dia kasih, negara-negara yang lain pun dia kasih yang namanya kurma. Nah, itu intinya, kembali lagi biasakanlah untuk berbuka dengan kurma. Senang atau tidak senang, biasakan untuk berbuka dengan kurma. Mau lebih senang, kalau kurang senang, cari dia biar mana bisa senang. Ya, antum buka bijinya, kasih keju dalamnya, insya Allah enak. Apalagi sekarang ada namanya kurma yang enak itu standar lah, kurmanya standar sukari. Kurma sukari itu udah enak. Ya, udah tidak perlu gini dan itu udah nyaman dah. Insya Allah nyaman. Ya, tak tahulah kalau emang lidahnya tak nyaman betul dah, repot lah urusannya dan begitu. Ya. Kalau sukari itu udah lumayan standar lah. Ya, kalau mau lebih enak lagi ya rutop. Ya. Nah, ajwa kalau memang lebih nyaman lagi, ya sunnahnya dapat, fadilahnya juga dapat. Orang kalau makan ajwa itu insya Allah tidak bisa diracun, badannya kuat. Itu kalau orang membiasakan makan ajwa. Itu kurmanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kemudian jika tidak ada air, tidak apa-apa. Jika tidak ada kurma, kalau seandainya tidak ada kurma, fa illam yajid fa busrin, ya. Fatamrin, ya. Jadi tadi rutop, kalau tidak ada rutop, bisir tadi kurma yang agak mengkal. Tidak ada bisir, maka kurma yang adalah tadi, yang udah terlalu masak tadi itu. Jika tidak ada kurma, fama izamzam, maka dengan air bukalah dengan air zam-zam. Bayangkan kurma dengan air zam-zam, didahulukan kurma dalam berbuka. Padahal air zam-zam itu adalah air yang nomor 2 termulia, ya, setelah air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad. Ya, kan ada urutannya. Ya. Air yang pertama, yang paling mulia itu air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad. Itu mukjizatnya Rasulullah. Dari tangan Nabi Muhammad itu bisa keluar air. Ya. Kalau Nabi Musa hanya bisa mengetok batu kemudian keluar air, tapi dari tangan Nabi Muhammad itu bisa keluar air. Nah, itu air yang paling mulia yang pernah diminum oleh para sahabat. Ya. Kemudian fama uzamzam, nomor 2 dia, ya, tingkatannya air zam-zam. Kemudian nomor 3 baru kausar, telaga kausar. Bayangkan air zam-zam itu lebih afdol daripada telaga kausar yang ada di surga. Nah, tapi dalam bab puasa membatalkan lebih afdol dengan kurma. Barulah air zam-zam. Jika tidak ada air zam-zam, famain, maka dengan air biasa. Ya. Fahalwin, tapi air biasa tersebut famain, fahalwin, bisa juga fahulwin, atau air tersebut dikasih sedikit manis, ya, gula agar badan itu menjadi sehat dan kuat. Kan lemah. Ya, kalau kena gula kan agak sedikit enak. Fahulwin dengan yang manis, fahalwa atau dengan makanan yang manis. Makanan yang manis. Ya, kalau kita ini yang cukup manis betul, bingke manis kuat gitu. Ya, pakai bingkenya berendam dan begitu. Itu manis betul itu. Itu 2 butir ya udah mungkin udah terjengap dah makannya. Terasa dah. Begitu. Intinya berbukalah dengan carilah yang manis ya, sebelum dengan kalau tidak ada kurma. Ya. Saya Pak Ustadz, saya tidak perlu manis-manis. Ya, kenapa kata dia? Saya bilang, kenapa yang tidak manis-manis? Iya, karena saya itu selalu berbuka dengan istri. Terus apa hubungannya? Istri saya itu udah manis Pak Ustadz. Oh, iyalah kalau begitu. Pandai pula. Jadi saya tidak perlu yang manis-manis lagi. Cukup dengan air saja. Kacau itu.
Al-halwa wa huwa ma massathun nar. Jadi itu bolehlah Bapak sekali-sekali lah, udah lama tak gombalkan bini kan. Cobalah begitu. Biar senang sedikit. Yang kelima al-ityan bidu'aul iftar, yaitu berbuka dengan mengucapkan doa. Doa yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu zahabal dhama waqtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ini yang sering kita baca, ya Allah aku berbuka untukmu dan aku beriman kepadamu, dan dengan rezekimu aku berbuka, zahabal dhama, dengan berbuka tersebut hilanglah rasa hausku, kemudian waqtalatil uruq, basahlah urat-urat yang ada di tenggorokanku, wastabatul ajr insyaallah, dan mudah-mudahan pahala ini kau tetapkan ya Allah untuk aku raih nanti. Kemudian yang keenam, taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir, yaitu sunnah yang paling besar juga mengajak orang untuk berbuka, memberikan buka. Tidak hanya mengajak, memberikan buka orang berpuasa. Kalau ada rezeki lebih, usahakan untuk mengajak orang berbuka. Atau memang kita tidak bisa, ya kita kasih uang, kita kasih belikan apa untuk mereka berbuka. Baik, pahalanya besar. Misalkan kita bisa ngajak orang berbuka itu 10 orang. Ya, 10 pahalanya itu kita dapat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalau berkurang tak mau orang buka. Misalkan berkurang tak mau. Misalkan saya nih, saya puasa, kemudian saya diajak orang untuk berbuka. Terus pahala saya dikasihkan kepada orang yang ngajak saya berbuka. Udahlah, ngajaknya cuma makan apa? Makan ikan kering sama tadi kan air TS ya. Tak kena nih kan begitu. Kata pahalanya tidak berkurang. Saya berbuka dengan mereka tanpa sedikit pun mengurangi pahala saya, tapi Allah memberikan pahala saya seperti apa, Allah berikan juga kepada orang yang berbuka. Sebanyak dia undang orang yang berbuka itu, sebanyak itu juga pahalanya. Makanya kalau orang yang biasa Bapak Ibu umroh di Ramadan, itu orang dia berebut makanan dia untuk apa? Untuk didatangi, dia pilih ya had kata dia kan. Sini duduk kata dia. Apa untuk berbuka di tempat mereka. Itu karena fadilah yang begitu besar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Jadi barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka, maka bagi dia pahala seperti orang yang mendapatkan pahala tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang dia ajak untuk berbuka. Kemudian kenapa tidak sahur? Kalau sahur itu hanya berbentuk sedekah saja. Misalkan ada orang ngajak sahur bareng, sahur sama-sama gitu. Dapat enggak pahala? Dapat. Tapi pahalanya pahala memberi makan saja. Pahala memberi makan. Kenapa? Karena kalau kita ngajak orang sahur, ya belum tentu dia puasa. Ya, mungkin dia batal tengah jalan, atau memang dia tak ada ikut dia sahur kata dia kan. Bahasa tak puasa nanti lah kata dia. Belum tentu sampai. Nah makanya pahalanya ketika kita mengajak orang itu berbuka. Tapi ada gak Pak Ustadz yang ketika kita ajak berbuka, tahu-tahu dia tak ada puasa? Ya, itulah urusan dia lah. Tak mungkin kalau antum ngajak orang, ayo berbuka di rumah saya. Satu komplek nih misalkan, ngundang orang satu komplek ini untuk berbuka. Ditanya, pas pula di Masjid FK ada tukang tanya di situ. Ya, Sugeng situ disuruh tanya, Geng nanti tugas ente tanya satu persatu yang masuk, apakah dia puasa? Ngamuk lah orang, gitu.
Bapak puasa? Puasa. Ah, silakan masuk. Bapak puasa? Bapak tak puasa? Tak boleh masuk gitu. Mana nggak boleh begitu? Yang namanya udah, apalagi di Ramadan, ya sudah husnuzon semua gitu ya. Ayo masuk makan. Ya. Tapi Pak Ustadz dia betul-betul ngomong sama saya ini tidak puasa kata dia kan. Itu urusan dia lah. Begitu puasa mau tak ada. Yang apa? Yang mengajak enggak usah banyak tanya kan begitu. Kemudian al-irtisal minal janabah qabla al-fajar. Usahakan dia sudah mandi, terutama orang yang junub. Ini untuk junub yang hadas besar, dia mandi sebelum masuk waktu fajar, sebelum azan. Misalkan dia berhubungan badan dengan istrinya, dia berhubungan badan, ya misalkan dia itu belum mau mandi di malam harinya, dia sahur. Setelah dia sahur, sudah cepat mandi. Ya, jangan sampai nanti azan baru dia mandi. Tapi apakah boleh? Kalau dibilang boleh ya boleh, ya tidak apa-apa. Ya, misalkan contoh dia kecapean, misalkan dia kecapean, ya, bangun tidak bangun 4:30 atau jam 5. Allah mak kata dia, tidak sahur, tidak apa, mungkin pengantin baru atau apa ini kan, kan 5 ronde atau berapa kan, maklumlah pengantin baru. Kalau yang bukan pengantin baru sih saya tak yakin kan begitu atau apa. Ya, kan orang itu ada 3, Pak. Orang itu ada 3. Ada dalam perkawinan itu, pernikahan itu ada 3. Ada namanya pandangan hidup, ada namanya pegangan hidup, ada namanya perjuangan hidup. Nah, kalau pengantin baru itu pandangan hidup lah. Iya. Kalau yang udah agak lama itu pegangan hidup. Iya. Kalau udah yang agak-agak atas ini udahlah perlu perjuangan. Nah, perjuangan itu yang agak sedikit repot. Terserah lah mau dijuangkan macam mana caranya. Intinya dia perlu perjuangan. Saya tak panjang-panjang di situ. Kemudian al-irtisal minal janabah. Intinya kalau seandainya memang dia tadi bangun jam 5, tapi dia udah niat, udah apa semuanya, ya sudah teruskan saja puasanya. Hanya saja makruh. Dia makruh. Kenapa dia makruh? Karena dia memulai puasanya dalam keadaan kotor. Sehingga dianjurkan ketika orang itu berpuasa memulainya dalam keadaan bersih. Nah, itu sunnahnya. Yang ke-8, al-irtisal kullu lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likayan syatal lil qiyam. Nah, yang ke-8, di bulan Ramadan mandinya kita itu, khususnya mandi malam bulan Ramadan itu bukan sore mandinya, tidak. Sunnahnya itu setelah selesai sholat maghrib baru kita mandi. Karena kan kita akan pergi ke masjid untuk sholat isya. Nah, jadi sunnahnya itu ba'dal maghrib. Ya, setelah maghrib antum setelah buka kemudian sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib barulah mandi. Nah, itu sunnahnya. Mandinya itu di situ sunnahnya. Jadi tidak di waktu asar, pulang kerja kemudian mandi, justru itu makruh. Ya, habis pulang kerja misalkan jam 5, pulang kerja capek, dia mandi. Mandi. Nah, itu makruh. Kenapa dia makruh? Karena dia yansyad, dia kembali lagi semangat. Nah, dia semangatnya dia itu yuzilu atharus shaum. Ya, dia menghilangkan bekas dan capeknya puasa. Kan kalau kita tambah, kalau belum mandi itu kan bukan dia capek. Jam 5 dia nunggu tuh dia kayak letih begitu. Nah, itu keberkahan di situ yang paling besar. Jadi biarkan saja sambil antum capek nunggu Ramadan apa semuanya, nunggu berbuka apa semuanya. Dan usahakan. Ya, ini yang saya kurang setuju sebenarnya. Makanya saya kalau berbuka itu saya termasuk jarang lah untuk mutar-mutar ngabuburit.
janganlah. Ya. Bukan jangan, pandangan. Eman, kalau memang tidak penting-penting banget, tidak penting-penting benar, janganlah. Jangan. Ya. Kecuali memang mata itu bisa dijaga. Antum, kita ini pengen berbuka. Ketika kita berbuka, kemudian melihat pandangan-pandangan yang akan menimbulkan nafsu syahwat. Jangankanlah mandang, jangankanlah mandang wanita lain, mandang istri saja syahwat. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Istri loh, istri. Ya. Mandang makanya kan dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf. Ya, kalau mandang istri itu udah naik syahwatnya, lebih baik mundur untuk keluar cari tempat iktikaf di masjid. Itu bisa membatalkan puasa. Apalagi tadi mutar. Saya paling tidak suka. Dari awal saya pengantin nikah sama istri, saya bilang, ayolah kita jalan-jalan cari makanan, kue apa semuanya mutar-mutar. Enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Bukan tidak mau apa. Tapi waktu itu saya belum kasih dia tahu karena istri saya bukan dari pesantren. Ya. Akhirnya tapi lama-lama saya kasih tahu, kasih pelajaran. Ini loh. Ya. Bukan saya tidak mau, tapi ada hal yang saya capek loh jaganya. Bayangkan saya jaganya dari subuh nih. Saya jaga, tahu-tahu batalnya pahala saya di jam-jam kepengen saya berbuka. Eman lah, saya puasa sampai 11 jam, 10 jam. Ya, udah mau terus berbuka, saya putar-putar, cari tempat keramaian. Di sana ada perempuan yang pakaiannya belum tentu rapi, kan kita mencari itu tempat yang seperti itu. Kecuali antum seorang cari hutan nggak apa kok. Kalau mau antum tempat saya sana ada di Golop. Nah, tempat saya lurus ya, gang saya sana ada namanya lapangan golf. Situlah ngabuburit situ ya, lapangan golf. Ya, kan mau jalan-jalan kan, lapangan golf. Nah, itu tidak ada pandang, antum pandanglah pokok sawit tuh banyak tuh. Lapangan golf hijau semuanya. Nah, itu ya. Pandangan pun bagus karena yang dipandang hijau-hijau. Tapi kalau begitu berat. Ya, sangat berat ya. Berat sekali. Kalau puasa, kalau tak puasa sih tak ada yang dipertaruhkan. Kalau puasa ini kan ada yang dipertaruhkan. Yang dipertaruhkan ini puasa kita. Kan udah kita lewati. Yang membatalkan puasa itu kan ada 2. Kita ingatkan lagi. Ada namanya mubtilat, ada namanya muhbitat. Kan jangan lupa nih. Kalau mubtilat itu kita udah tahu. Makan, minum, itu udah tahu. Muhbitat ini yang kita enggak apa yang kita sering lupa. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Apa itu kata Nabi? Al-kizbu wal ghibatu wan namimatu. Ya. Bohong, namimah, adu domba, gibah, ngomongkan orang, apa lagi? Tadi an-nazar lima yahrum, lima hurima alaih, yaitu memandang sesuatu yang diharamkan. Ini yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian syahadatuz zur, bersumpah palsu. Ini yang bisa membatalkan pahala daripada puasa. Jadi usahakan untuk, tapi Pak Ustadz saya kan cari kue. Nah, kalau cari kue lain cerita. Kalau cari kue kan beda. Antum beli, dapat, balik. Ya bukan mutar-mutar. Ini mutar. Ya, kalau mutar-mutarnya tidak banyak pandangan sih tak apa-apa lah. Tapi kalau intinya yang kita jaga itu mata, dah selesai. Kalau memang bukan tak boleh keluar. Pak Ustadz saya ini udah biasa. Kalau udah jam 5 saya mutar-mutar pakai motor. Ya udah, terserah. Kalau memang mutar-mutarnya matanya bisa dijaga, ya syukur, alhamdulillah. Itu saja ilahnya. Intinya itu apabila bisa menjaga mata. Kalau tak bisa, lebih baik jangan. Lebih baik di rumah ya lah udah. Ya. Beli kue, selesai, balik. Kemudian al-muhafazatu ala salat tarawih, yaitu sunnah untuk menjaga salat tarawih min awalil lailatin ila akhiril lailah, dari awal sampai habis. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan
iman, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, para ulama hadis mengatakan apa yang dimaksud qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan itu yang dimaksud adalah sholat tarawih, yaitu mengerjakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini adalah hukumnya sunnah dan dilakukan di malam-malam bulan suci Ramadan. Dan orang yang sudah melakukan tarawih berarti dia sudah termasuk orang yang mendirikan malam-malam Ramadan. Dan termasuk sudah dia man qoma Ramadan. Dia sudah termasuk qiyam. Dia sudah termasuk menghidupkan malam-malam Ramadan apabila dia melaksanakan sholat tarawih. Ustaz, berapa Ustaz jumlahnya? Jumlah lagi yang ditanya. Udahlah, semakin banyak antum sholat, semakin banyak pahalanya. Antum sholatnya 8, ya 8 lah antum dapat pahalanya. Antum sholatnya 20, 20, besarlah pahalanya. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak pahalanya. Udah, ya, jangan terlalu banyak perdebatan, karena perdebatan ini bikin pusing kepala aja lah. Ya kan begitu. Intinya semakin banyak, semakin besar pahalanya. Orang sini repot-repot 28. Kalau saya di sana dulu sampai 100 rakaat saya sembahyang. Iya, masjid pindah lagi. Karena kalau di sana sholat tarawihnya beda-beda waktunya. Ada yang mulai 7:30, nanti ada yang mulai jam 8:30, ada yang mulai jam 9:30. Jadi kita dianjurkan untuk pergi mengisi masjid-masjid semuanya. Jadi kalau saya hitung itu 5 masjid saya sembahyang, 100 dah saya sembahyang. Udah selesai. Hampir setiap hari sholatnya 100 rakaat. Tadi ya repot-repot benar. Ini 8:20. Repotnya ada cepat sedikit gitu dia. Sekali suka cepat, Ustaz, terlalu cepat Ustaz, lambatkan sedikit. Dilambatkan. Lambat benar Ustaz kata dia. Jadi mau ini apa bahkan begitu. Inilah orang apa? Terutama orang Pontianak lah. Orang Pontianak ini kan repot, dikasih panas belete, dikasih hujan belete, dikasih hujan panas pun belete kali. Sampai dibilang kuntilanak pula kata dia. Jadi tak bisa menikmati dia, tidak bisa menikmati. Kasih hujan panas udah kau jangan keluar, tuh ada kuntilanak tuh gitu kan. Tapi intinya 8 atau 20. Tapi yang lebih kuat ya dalam segi riwayat ya 20, ya, yang banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masjidil Haram pun 20, kemudian ditambah dengan witir 23. Masjidil Haram di Mekah. Boleh 8, tapi panjangkan. Ya, panjangkan sholatnya. Itu fatwa Syekh Utsaimin. Kalau salah Syekh Utsaimin atau Bin Bas, diminta fatwa 8. Tidak mau dikasih sama Syekh Utsaimin. Ini pentolan yang mengaku Salafi, yang mengaku Wahabi, apa ini kan pentolan ulama ini. Bin Bas atau Syekh Utsaimin dipinta untuk fatwa 8, dia tidak mau. Tidak mau. Ya, dia bilang tidak mau di fatwa 8. Ada kitabnya tipis segini, fatwa beliau. Ya. Dia bilang kan, tapi dipaksa dia untuk mengeluarkan fatwa. Lalu dia katakan boleh 8, tapi panjangkan sholatnya. Ini udahlah 8 bacaannya Al-Hakumut Takasur sama Al-Ikhlas 8 pula tuh. Udahlah Allah sebentar. Ini mau. Makanya dia katakan 20. Makanya Masjidil Haram 20. Ya, bukan sembarangan untuk menentukan rakaat di Masjidil Haram itu. Tidak sembarangan orang menentukan imam ya. Tak sembarangan apalagi. Jangankan imam, yang di belakang imam itu ya, itu bukan orang sembarangan itu. Yang di belakang imam tuh. Mana boleh orang sembarangan atau langsung masuk ya di belakang Imam Sudes. Imam Sudes imam. Di belakangnya orang-orang tak kenal gitu. Kena pangkong sama askarnya. Di belakang itu orang-orang pilihan. Nah, jadi
Semua yang ada di Masjidil Haram itu ada ketentuan, ada fatwanya. Jadi kalau memang seandainya memang berkiblatkan dengan Syekh Utsaimin atau Bin Bas, seharusnya dia ngikut fatwa itu. Fatwa 20, tak ada 8. Karena yang dominan 8 ini kan orang Indonesia ya. Mana ada, coba antum cari. Ya, cari aja. Tanya yang teman-teman atau keluarga atau anak-anak yang sekolah di luar negeri yang di Timur Tengah. Ya. Mana ada 8, 20, 20, 20, 20. Bahkan Madinah 36. Nah, ayo. Gimana ada 8? Tidak 8. Jadi kalau bilang 8 itu ya udahlah, boleh lah. Ya. Daripada tidak sholat Pak Ustaz, ya, itu saya setuju. Daripada tidak sholat, saya setuju tuh kalau begitu. Tapi kalau bilang 8, tapi kan ada hadisnya 11 Ustaz. Mana hadisnya? Itu hadis sholat witir, bukan hadis tarawih. Kalau memang itu hadis tarawih, selesai polemik daripada apa? Daripada tarawih ini. Karena memang hadis tarawih ini tidak bisa kita dapati dalam sebuah riwayatnya. Sehingga ya tadi ada 20, ada 8. Yang sini masih mempertahankan dengan apa? Ya, dengan pendapatnya, yang sini juga. Nah, tapi kan yang 20 ini kan banyak para sahabat yang melakukannya. Diadakanlah sholatnya berjamaah. Itu pun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Daripada bertebakan, kata Sayyidina Umar, ayo kita sembahyangnya sama-sama. Sehingga dikatakan nikmatul bid'ati hadza. Bid'ah yang paling nikmat ya sholat tarawih dalam keadaan berjamaah. Tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu itu Nabi sholat tarawih terus? Nabi enggak. Karena Nabi itu takut kalau seandainya Nabi keseringan tarawih, tahu-tahu nanti tarawih itu diwajibkan. Nah, kalau udah tarawih diwajibkan, lain urusan nanti ya. Karena Nabi tahu berat ini bagi umatku ini. Takutnya Nabi kalau udah sering tarawih di waktu itu, tahu-tahu turun ayat mewajibkan untuk sholat tarawih. Nah, udahlah, nanti yang tak tarawih malah jadi dosa. Terakhir, ta'akkadul witir. Ya. Yaitu menjaga sholatul witir. Ya, bisa 3 enggak apa-apa. Kalau bisa 11, alhamdulillah. 11 intinya sholat witir itu 11 rakaat. Tidak boleh lebih dari 11. Haram. Lebih dari 11. Tapi kurang dari 11, yang penting witir. 1 boleh. Saya mau sholat witir 1 rakaat ya Pak Ustaz, boleh. 1 rakaat boleh, tapi makruh kalau dibiasakan. Makanya makruh. 3. Nah, 3 itu seperti kita lah. Ya, seperti yang biasa itu 3 itu sudah tepat. 3 rakaat. Mana yang lebih afdol? Al-fasl atau wasl? Mana yang lebih afdol? Disambung atau dipisah? Nabi lebih dominannya untuk mengerjakannya tidak disambung. Karena kalau disambung itu tasyabbuh bil maghrib. Dia serupa dengan sholat maghrib. Makanya dia dipisah. 2 salam, kemudian 1 naik lagi. Nah, sehingga dia tidak sama dengan sholat maghrib. Kalau 3 kan hampir sama dengan sholat maghrib. Nah, itu namanya fasal, dipisah. Itu lebih afdol daripada wasal. Wasal itu nyambung. 3 seperti maghrib itu. Ya, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mau maghrib, mau witirnya nyambung, boleh. Mau dipisah juga boleh. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih afdol, yang afdolnya itu dipisah. Itu lebih afdol. Itu yang lebih dominan dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, apakah ini singkat saja? Apakah setelah sholat witir nanti boleh witir lagi? Boleh, tidak jadi masalah. Boleh. Sudah sholat witir lagi, tidak apa-apa. Ya. Kan nanti kan setelah sholat witir, kemudian antum sholat tahajud, sholat taubat, kan, sholat hajat. Maklumlah ini malam-malam Ramadan ini yang diisi. Nah, maka setelahnya baru ditutup dengan witir. Tutup lagi, kan tadi kan 3. Tidak apa-apa, tadi ngerjakan di masjid tidak apa-apa, 3. Berarti tambah lagi 2. Kalau tambah 2 berarti 5. Tambah lagi 2 lagi berarti 7. Tambah lagi berarti 9. Tambah lagi berarti 11. Selesai. Tutup berarti witirnya. Nah, dan
Sholat yang paling afdol itu, sholat sunnah yang paling afdol itu di malam hari, yaitu sholat sunnah yang ditutup dengan witir. Memang iya. Jadi makna hadisnya bukan berarti witir itu dikerjakan kemudian tidak boleh dikerjakan lagi. Nah ini enggak seperti itu juga pemahamannya. Jadi udah sholat witir dia boleh sholat lagi. Ya, tidak menutup sholat witir itu tak boleh dikerjakan. Nah, yang kedua, orang yang sudah sholat witir di awal, kenapa dia di awal? Nah itu ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa dia di awal? Sebenarnya sholat witir di awal itu untuk orang yang kemungkinan kebablasan. Maka dia dianjurkan untuk takdimul witir. Kalau antum seandainya memang bukan orang yang kebablasan, sebenarnya afdolnya witir itu di akhir. Itu kan takut misalkan kita habis sholat isya nih. Ini habis sholat isya, habis itu ba'diyah. Habis ba'diyah ini kalau tidak diwitirkan ini takutnya bangun sudah azan witir. Kan cuma untuk itu. Ya. Diawalkanlah. Kan diawalkan. Seandainya memang tidak mau witir, tidak apa-apa. Habis tarawih misalkan dia tidak mau witir, tidak apa-apa. Witirnya nanti kata dia, tidak apa-apa. Justru kalau saya di tempat kami, di waktu saya belajar sana, setelah sholat witir 3, nanti jam 3 bangun lagi kita orang. Sahur dia bangun. Habis sahur jam 3, sholat lagi 1 juz. Tarawihnya 2 juz, witirnya 1 juz. 8 rakaat. Kan tadi kan 3, ditambah 8. Selesailah witir semuanya. Ditutup dengan witir. Nah, jadi boleh-boleh saja. Saya wallahu alam, saya tidak ingin membantah juga ada ustadz yang mengatakan tidak boleh lagi witir. Itu pendapat beliau yang ada di YouTube bertebaran itu pendapat beliau. Yang terakhir, saya kira itu salah ada pertanyaan agak siang. Yang terakhir yaitu ini saya singkat saja dengan menggunakan witir min. Ya, kan ada pendapat yang mengatakan usolli sunnatan minal witri. Ya, harus ditambah min. Kalau tidak ditambah min, berarti sholat witirnya tidak sah. Jadi Pak Ustadz, saya ini selama ini bertahun-tahun seumur hidup, ya sholat saya usolli sunnatal witir, tidak ada pakai min. Nah, kan begitu. Nah, itu di dalam kitab yang semalam saya kaji itu Fathul Mu'in, itu dijelaskan. Dalam kitab Fathul Mu'in memang iya. Dia karena antum mengambil sebagian daripada witir. Antum tidak sholat witir semuanya kan. Antum kan sholat witirnya 3. Makanya ditambahlah minal witri atau sebagian dari witir. Tapi apakah, nah ini kan pertanyaan, apakah orang yang tidak mengucapkan min itu mutlak batal? Tidak juga. Ya tidak juga. Jadi boleh saja usolli sunatal witir rakaat ini atau sunatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Udah boleh. Tapi mau lebih afdolnya lagi ditambah minal witri. Usolli sunatan minal witri rakaataini. Usolli sunatan minal witri rakaatan lillahi, ada minnya di situ. Karena kan antum mengambil sebagian daripada witir. Minnya itu dalam bahasa Arabnya itu namanya min itu min lit tab'id. Ada bahasa dalam grammar bahasa Arab min lit tab'id. Tab'id itu sebagian. Nah, sebagian dari witir. Kita tidak sholat witir seluruhnya, tapi mengambil sebagian daripada witir. Nah, sehingga kalimat sebagian itu dalam bahasa Arab minnya itu harus disebutkan. Nah itu. Tapi apakah pandangan itu mutlak membatalkan orang yang tidak mengucapkan min? Tidak juga. Tapi mau lebih afdol lagi mengucapkan min. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi adapun nanti kalau beredar lagi di YouTube mengatakan tidak sah, enggak juga. Ya. Enggak juga tidak sah, sah saja. Sah. Terutama bagi lil awam, bagi orang-orang yang mana ada orang awam paham ada min ada apa? Alamak Pak Ustadz, saya tahu tuh sholli sunatal witir rakaataini. Udah itulah saya tahunya. Tak ada pula ada tambah-tambah usolli sunnatan minal witri rakaataini. Allahu akbar. Mana tahu Ustadz, Pak Ustadz. Baru sama Pak Ustadz inilah saya tahu.
Kan begitu. Jadi macam mana lah sholat saya lah. Ya, memang ada pendapat. Kalau mau lebih afdol, ya tadi menggunakan minal witri. Tapi kalau memang sudah terbiasa atau memang tidak menggunakan itu, tidak jadi masalah. Kira-kira seperti itulah pembahasan tentang sedikit tentang witir. Ya, jangan. Tambahan tidak boleh ganjil ya. Apa itu? Tambahan witir itu tidak boleh ganjil, yang penting. Iya, pokoknya ditambah dua begitu. Yang penting dia posisinya dalam witir. Witir itu kan artinya kan ganjil. Fautiru ya halal Quran. Ganjil. Iya, tetap witir lagi, tutup dengan witir, ganjil. Ya, intinya tutuplah sholat sunnah itu dengan sholat sunnah witir. Kira-kira bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan-bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita bulan Sya'ban. Allah berkahi kita juga bulan dan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.